Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwatal iman, jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan, kesehatan, taufik, hidayah, ma'unah untuk terus bisa berqiyam Ramadan setelah seharian kita berpuasa di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan dalam rangkaian ibadah ini senada dengan apa yang disabdakan Nabi, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa orang yang berqiyam Ramadan, yakni dengan melaksanakan salat tarawih dengan penuh keimanan dan juga mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan juga dalam sabda Nabi yang lain, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan hanya dengan mencari ridhonya Allah, ingin mendapatkan maghfirahnya Allah dan penuh keimanan dari hati yang paling dalam, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang masuk di antaranya yang mendapatkan ampunan dan maghfirahnya. Amin. Allahumma amin. Ikhwatal iman, jemaah sekalian, setidaknya sudah separuh perjalanan Ramadan kita lalui bersama. Dan pastinya mungkin tubuh sudah merasa letih, atau bahkan masjid sudah mulai berkurang tingkat kreditnya. Kalau dulu di awal-awal Ramadan biasanya sampai pasang terok di belakang sana, sebelah timur. Tapi setelah pertengahan ke atas biasanya semakin maju softnya, tinggal 2 atau 1 soft, ini sudah alhamdulillah. Padahal ikhwatal iman, di 10 akhir bulan Ramadan itu adalah puncaknya. Dengan harapan di 10 awal, kemudian di pertengahan kita sudah menata hati, kemudian kita nantinya di 10 akhir malam bulan Ramadan yang disebutkan sebagai malam terbaik dalam setahun, sama dengan ketika masuk di bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah itu dikatakan sebagai siang terbaik dalam setahun. Maka mari kita kembali memotivasi diri. Lelah, pastinya lelah. Mungkin kaki sudah mulai kemang ya Pak, atau mungkin harus pijat sebelum masuk 10 akhir Ramadan. Silahkan, tidak ada masalah. Mempersiapkan untuk akhirat harus lebih dahsyat dibandingkan mempersiapkan dalam urusan dunia. 10 akhir bulan Ramadan itu istimewa. Bahkan Nabi SAW jikalau sudah dakhalal ashrul awakhir, kalau sudah masuk di 10 akhir malam 21 itu sudah masuk ke masjid iktikaf sampai nanti keluarnya malam takbiran. Makanya kalau ada hadis yang meriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambut Nabi dari luar masjid sedangkan beliau sedang berada di masjid, itu saking beliau tidak mau kehilangan fadilah dari iktikaf tersebut. Walaupun kita mungkin secara 100% tidak bisa meniru beliau, karena mungkin ada kewajiban ngantor. Kalau cuti 10 hari bisa dipecat mungkin Pak. Atau seperti saya harus punya ngajar di kampus. Kalau diliburkan juga
nantinya bermasalah di kemudian hari. Maka setidaknya di malam-malam akhir itu kita berharap ada kesempatan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Karena memang Lailatul Qadar itu diturunkan nantinya di 10 akhir bulan. Di 10 akhir bulan Ramadan dengan isyarat taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ini hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan. Sampai dia berkata, mari cari Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Maksudnya di antaranya beliau ini ya'takif fil ashril awakhir, dia banyak berada di masjid, beriktikaf di masjid untuk yataharra Lailatul Qadar fiha, mencari beribadah di dalam masjid dengan iktikaf pastinya untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin surga oleh Allah, maksum dari kemaksiatan, dijaga oleh Allah untuk tidak jatuh dalam kemaksiatan. Semangatnya dalam mencari Lailatul Qadar itu seperti itu, Pak. Maka bagaimana dengan kita yang banyak dosa, yang sedikit-sedikit pun kadang salah, atau kadang meninggalkan kewajiban, atau bahkan bertahun-tahun jatuh dalam keharaman, dan haramnya pun dosa-dosa besar. Nauzubillah. Maka ada dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Yang artinya barang siapa orang beribadah di bulan Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mencari ridhonya Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berumur tidak lama, kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Maka harapnya untuk mengalahkan, untuk menandingi usia umat-umat sebelum Nabi yang usianya ratusan tahun, bahkan ada yang sampai ribuan tahun, Allah berikan bonus, yaitu Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr, yang mana dalam semalam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikonversikan kurang lebihnya 83 tahun. Kalau kita bisa ketemu saja 10 kali Lailatul Qadar di bulan Ramadan, maka 830 tahun kita beribadah kepada Allah. Harapannya jangan sampai pas Lailatul Qadar kita ketiduran tidak sholat subuh, lalu kebanyakan ngopi, rebahan main HP. Nah, itu yang repot, Pak. Jadi Lailatul Qadarnya enggak dapat, jadinya Lailatul Modar gitu. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian dari Ummul Mukminin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Rawahul Bukhari. Carilah lebih spesifik lagi malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Maka dari itu, di tanggal witir itu usahakan jangan ke mall. Khawatirnya lebih banyak maksiatnya daripada pahalanya. Setidaknya kan lihat aurat,
lalu lupa, lalai, urusan dunia semua. Kalau bisa di malam witir itu pun jangan kita kemana-mana, banyak-banyak di masjid, atau kalaupun di rumah kita banyak berdoa kepada Allah. Dan ketika bertanya Ummul Mukminin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha?" Bagaimana arahan panjenengan andai saja saya merasa kayaknya ini Lailatul Qadar ini? Apa yang harus saya ucapkan untuk saya berdoa kepada Allah atau apa ya Rasulullah? Qala, lalu Nabi bersabda memberikan arahan, quli, katakan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau zat yang Maha memaafkan, yang senantiasa suka memaafkan, maka ampuni dan maafkan segala dosa-dosaku. Rawahu Tirmidzi, haditsun hasan. Maka banyak meminta kepada Allah maaf dan maghfirah. Karena walaupun kita berdosa, banyak dosa, kalau diampuni dosa kita, justru itu yang menjadi spesial dari manusia. Kalau malaikat enggak bertobat pun karena enggak punya dosa, Pak. Karena malaikat tidak ada nafsu. Tapi kalau manusia ada nafsu, yang mana basicnya adalah innan nafsal ammaratum bisu', maka kadang luput dari hal-hal yang diwajibkan, melanggar dalam hal-hal yang diharamkan, sengaja atau tidak sengaja. Tapi kalau kita bertaubat, banyak meminta maaf kepada Allah lalu dimaafkan, insyaallah Allah ridha dan Allah masukkan di dalam surganya. Semoga di penghujung 10 akhir ini kita diberikan kesehatan, kemudahan, panjang umur, mendapatkan kesempatan untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Khususnya bagi menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.